Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Hari ini kita akan bahas tentang proses ketiga kimia. Nah, proses ketiga ini sebagian ada yang berasal dari materi yang udah kita jelaskan di kelas, dan sebagian juga ada materi yang belum kita jelaskan di kelas, ya. Nah, eh, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas nomor satu, ya. Nah, nomor satu, pada elektrolisis larutan NiNO2 NiNO3 dua kali dengan elektroda Fe di anoda terjadi reaksi apa? Oke, sebenarnya kalau anoda ini langsung lihat yang ion negatif, ya. Tapi supaya kita sambil belajar, kita tulis semuanya aja, ya. NiNO3 dua kali, ini kalau dijabarkan kan jadi Ni2 plus ditambah NO3 min, gitu ya. 2 NO3 min. Nah, yang plus itu di katoda, sedangkan yang min itu di anoda, ya. Nah, katodanya kita cari. Nah, katodanya Ni. Nah, kemarin udah dijelaskan kalau Ni itu berasal dari logam lain, ya. Logam lain. Ya, logam lain nih, logam selain golongan 1 2, maka yang reduksi adalah reduksi logamnya, ya. Reduksi logamnya. Contoh, kalau Cu2 plus, maka yang reduksi Cu. Kalau Ni, dia bukan golongan 1 2 3 kan? Berarti yang reduksi kita masuk yang ke sini, reduksi logamnya. Berarti Ni2 plus ditambah 2 elektron jadi Mi, gitu ya. Nah, ini di katoda. Sekarang di anoda. Nah, anoda pertama yang dilihat adalah elektrodanya, ya. Jadi kita masuk ke elektroda inert, cepat tahu, atau non inert, ya. Non inert itu berarti selain cepet tahu, ya. Inert cepet tahu, non inert selain CPTAU. Nah, karena di sini dengan elektroda Fe dia masuknya, maka yang dilihat adalah tidak inert. Fe masuknya ke tidak inert selain CPTAU. Maka yang dioksidasi adalah elektrodanya di sini, ya. Oksidasi elektrodanya. Terus NO3-nya dilihat enggak? Enggak, ya. Kalau elektrodanya dilihat, seandainya kalau dia elektrodanya CPTAU, maka anionnya yang dilihat. Tadi NO3, ya, NO3 masuknya sisa asam oksi, ini reaksinya. Tapi karena dia anodanya non-inert, ya, Fe pakai besi, maka dia masuk ke atas. Yang dioksidasi adalah elektrodanya. Jadi elektrodanya Fe, jadi Fe yang dioksidasi. Fe menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron, gitu ya. Jadi karena di sini pertanyaan di anoda, jadi jawabannya yang ini, yaitu jawabannya yang E, ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya, ini kan pembahasan video, ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke soal nomor 2. Oke, nomor 2. Pernyataan yang tepat pada proses elektrolisis larutan nikel 2 sulfat dengan elektroda PT adalah, oke. Jadi di sini nikel 2 sulfat artinya Ni-nya 2 plus, ya, ketemu sama SO4 2 min. Nah, kita nggak usah jadi senyawa aja ya begini, ya. Langsung aja, berarti Ni-nya di katoda, sedangkan SO4-nya di anoda. Nah, sekarang katodanya reaksinya apa? Katodanya ada Ni, ya kan? Kalau Ni itu masuknya tadi kan logam lain, ya. Nah, di sini nih logam lain, bukan golongan 1 sama 2 sama 3, ya. Jadi kalau dia bukan logam lain, jadi kalau dia logam lain bukan golongan 1 2 3, maka yang direduksi adalah reduksi logamnya itu sendiri, ya. Bukan airnya, ya. Nah, logamnya Ni, berarti Ni direduksi. Jadi Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah di anoda. Nah, anoda SO4, elektrodanya pakai PT. Nah, PT itu tadi masuknya di sini, ya, inert, CPTAU, cepet tahu, ya. Maka kalau inert, kita lihat siapa nih ion negatifnya, ya. Yang dioksidasi adalah oksidasi ion negatif. Nah, ion negatifnya SO4, SO4 itu masuknya sisa asam oksi ini yang bawah, ya kan, SO4, NO3 dan lain-lain, ya. Maka yang dioksidasi air, ya. Jadi reaksinya adalah 2H2O
menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Begini yang benar. Jadi kita jawab satu-satu di katoda reaksi ini. Salah ya. Nah, harusnya Ni. Anoda ini reaksinya. Salah ya. Di katoda terbentuk logam PT. Salah, harusnya logam Ni. Ya. Larutan yang terbentuk di anoda bersifat asam. Asam nih. Ya. Jadi dia terbentuk asam. Oh, berarti D benar. Tidak terjadi reaksi sama menggunakan. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah D. Ada pertanyaan teman-teman? Oh iya, record lagi, sorry. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor ketiga. Masa pada elektrolisis larutan kobalt 2 sulfat, kobalt 2 sulfat berarti CO-nya 2 plus ketemu SO4 2 min gitu ya. Berarti jadi COSO4 ya. Di elektrolisis dengan elektroda grafit digunakan arus listrik sebesar 2 ampere 32 menit 10 detik. Nah, ini kalau dijadiin detik semuanya berarti kita kalikan 60 yang menit 32 kali 60 1920 tambah 10 berarti 1930 detik ya. Nah, yang ditanya adalah massa logam yang mengendap di katoda. Nah, masanya itu rumusnya apa? AR dibagi valensi dikali I dikali T dibagi 96.500 gitu ya. Nah, berarti ini jadinya kita masukin aja ya. AR-nya 59 dibagi valensinya berapa? Valensinya 2 ya. Dari sini nih, CO2 plus ya. I-nya arusnya 2 ampere, waktunya 1930 dibagi 96.500. Kita coret. Nah, ini kita coret 1. Nah, ini 193 dikali 5 tuh 965. Berarti ini kita coret bisa nih 50 ya. Nah, 59 dibagi 50 ya. Berapa tuh? 59 1,18. 1,18. Iya. Oke, jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, seperti ini ya pembahasannya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini agak rumit ya. Tapi ini keluar di simak KKI kemarin. Jadi di simak KKI kemarin itu keluar soal yang diketahui logam di katoda, suruh nyarinya di anoda. Nah, tapi ini beda-beda zat ya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya seperti ini kok, sama. Jadi gini, kalau kita lihat nih, soalnya elektrolisisnya katanya menghasilkan 3,175 gram Cu yang diendapkan di katoda, tersusun atas larutan Cu2 plus. Nah, berarti kalau dia Cu reduksi menghasilkan logam Cu, berarti kan begini reaksinya Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, jika jumlah listrik yang digunakan sama, nah ini kata kuncinya nih. Jika jumlah listrik yang digunakan sama, artinya apa sih ini? Artinya adalah mol elektronnya sama, ya. Jadi mol elektronnya sama. Nah, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari elektrolisis larutan H2SO4 encer pada 27 derajat Celcius 760 mmHg adalah berapa? Oke, jadi gini, kita harus nyari gas H2 dari H2SO4 nih. Nah, kita cek di sini ya. H2SO4 itu kan kalau dijabarkan, ya, itu jadi 2H plus ditambah SO4 2 min, gitu kan ya. Nah, yang menghasilkan H plus di mana? Di H plusnya apa di SO4-nya? Jelas saja di H plus. Ya, jadi reaksi di katodanya itu adalah 2H plus ditambah
2E menjadi H2. Pas kan ngasih hidrogen. Kalau SO4 kan air kan, yang anodanya reaksi begini ya. Yang 4H2O, 2H2O, sorry. 2H2O menjadi 4H plus, tambah O2 tambah 4E. Nah, jadi nggak ada H2 ya. Jadi yang kita pakai di reaksi ini katodanya adalah katoda si 2H plus tadi ya. Tambah 2E menjadi A2. Nah, Kak, ini karena dia ngomongnya mol elektronnya sama ya. Berarti ini harus kamu sama ini. Nah, kebetulan udah sama. Nanti kalau kamu belum sama, kamu samain jadiin satu reaksi biar gampang ya. Misalnya nih kalau belum sama, misalkan di sini 2, di sini 3 gitu ya. Nah, kalau di sini 3 berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 3 gitu ya maksudnya ya kalau belum sama. Tapi karena di sini udah sama, udah 2 ya udah samain aja langsung kita jumlahin. Cu2 plus ditambah 2H plus menjadi Cu ditambah A2 gitu ya. Oke. Nah, ini kita tinggal pakai stokiometri aja kan Cu dikasih tahu tadi 3,175. Berarti molnya berapa nih? Molnya berarti tinggal kita masukin gram dibagi mr. Ya enggak? AR deh, ARCU ya. Berarti 3,175 dibagi ARCU-nya itu 63,5. 63,5. Berarti 1/20 mol. Nah, kalau pindah deh ke H2. Nah, mol H2-nya berapa? Kita lihat perbandingan koefisiennya. Harus pakai perbandingan koefisien nih. 1:1 kan? Berarti ini 1/1 dikali 1/20. Jadi 1/20 mol. Udah. Ditanya volume ya. Nah, ingat nggak? Kalau 27 derajat 760 mmHg, 760 mmHg kan sama dengan 1 atm ya. Kenapa? Karena 1 atm itu setara dengan 76 cmHg atau 760 mmHg. Ya nggak? Atau bisa juga 1,01 kali 10⁴ Pascal. Ini kalau divisikan ya. Nah, ini kalau volumenya 27 derajat 1 atm, apa tuh? Nah, kita cek ya. Kalau STP itu 0 derajat 1 atm. Iya nggak? Kalau RTP itu 25 derajat 1 atm. Nah, selain keadaan ini adalah keadaan gas ideal. Ya, apa tuh gas ideal? Pakai PV sama dengan nRT. Nah, ini kita pakai gas ideal. Karena suhunya bukan 0, bukan 25, 27. Ya. Oke, kita tinggal masukin ya tekanannya dalam atmosfer. Ya, di sini 1 berarti kan di sini 760 mmHg. Volumenya ditanya, molnya tadi hidrogennya di sini 1/20 ya. R-nya 0,08 ada di soal. Ya, T-nya dalam Kelvin. Berarti ini ditambahin 273 ya. Berarti 300. Berarti ini jadiin 300 deh. Coret, seret, 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 seret. 15. 15 kali 0,08. Berapa jawabannya? 1,2 ya. 1,2 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, begini. Ada yang mau tanya nggak? Lupa lagi. Oke, kita lanjut saja ke nomor 5. Oke, nomor 5. Ada suatu garam eksi mengalami reaksi hidrolisis menurut persamaan ini. Nah, jadi dari reaksi persamaan ini kita tahu kalau garam ini adalah garam basa. Dari mana taunya? Karena dia menghasilkan OH-. Ya, kalau menghasilkan OH- berarti garamnya bersifat basa. Ya, basa. Nah, kan kemarin kita udah jelasin ya kalau garam itu dibagi jadi kita review aja lagi ya. Jadi 2, ada garam yang sifatnya asam, ada garam yang sifatnya basa, ya kan? Ada garam yang sifatnya netral. Nah, kalau sifatnya basa itu berasal dari apa? Asam, sorry.
berasal dari asam kuat ditambah basa lemah gitu ya. Kalau sifatnya basa berasal dari apa? Berasal dari basa kuat ditambah asam lemah. Kalau bersifat netral berasal dari apa? Berasal dari dua-duanya kuat ya. Basa kuat ditambah asam kuat. Jadi kamu lihat siapa yang lebih kuat di sini. Kalau ini kan asam yang lebih kuat, makanya sifatnya asam. Basa yang lebih kuat, makanya sifatnya basa. Oh, dua-duanya kuat, berarti sifatnya netral, gitu ya. Nah, karena di sini ngomongnya bersifat basa, jadi kita harus cari garam di sini yang berasal dari basa kuat ditambah asam lemah. Iya enggak? Nah, berarti kita harus apalagi kan kemarin saya bilang tuh asam kuat apa aja? Yuk kita review lagi yuk. HI, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, ya kan? Kalau basa kuat apa aja? Basa kuat itu golongan 1A sama golongan 2A mengikat OH-, ya enggak? Yang sering keluar tuh LINAK, LIOH, NaOH, KOH. Golongan 2, beli mangga campur sirsa, bagi rata. Nah, tapi arahnya juga nggak ada. Dah, gini aja. Nah, ini kan kalau kita lihat nih KNO3. Oh, K-nya ada di sini, basa kuat. NO3 ada di sini. Oh, asam kuat. Berarti ini basa kuat, asam kuat. Salah. Ya enggak? CaCl. Ca-nya ada di sini. Oh, berarti basa kuat. Cl-nya juga ada di sini. Oh, berarti asam kuat. Netral berarti ya. Netral, ini juga netral. Nah, kalau Na2SO4, Na-nya ada di sini basa kuat. SO4-nya ada di sini asam kuat. Berarti basa kuat, asam kuat lagi. Berarti netral. Ya enggak? BAF2, BA-nya basa kuat. F-nya dari HF. HF ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ah, ini dia nih. Sama. Berarti dia sifatnya basa, karena basanya lebih kuat ya. Na4BR, Na4-nya ada di sini nggak? Na4OH, nggak ada. Oh, basa lemah. BR dari HBr, ya. Jadi gini nih. NH4 plus, yang depan plus pasti kan, yang belakang min. Kalau yang plus pasti ngikut OH, NH4OH. Yang min, min pasti ngikutnya H plus, H positif kan, H plus. Nah, jadi HBr. HBr ada di sini, oh berarti yang asam kuat nih. Jadi sifatnya asam. Jadi yang benar adalah jawabannya D. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah polimerisasi ya. Manakah satu dari yang berikut ini merupakan gugus ulang atau gugus polimer yang benar dari suatu protein asam amino begini ya. Nah, ini kita lihat nih pas yang kemarin kita udah pelajarin, polimer itu nyambungnya pas di sini kan. OH sama NH2. Nah, ini kalau misalnya kita tulis ulang ya, berulang ya. Kita tulis dua kali, ini kayaknya dua kali nih ya. Berarti kita begini ini. Ini N-nya kita tukar di kiri, jadi begini. NH2, saya ini ya, saya jabarin aja ya. C, A, di sini R, di sini CO, OH. Nah, ini sama lagi. NH, di sini H, ini CH, ke bawah R, ini COOH. Nah, jadi ini kayak saya nulis dua gugus asam amino nih, ya. Asam amino pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau polimerisasi itu dia yang ngiket tuh OH di sini sama ini gabung membentuk apa? H2O. Juga sama nih, H di sini sama nah, OH yang dari senyawa lain digabung. Jadi nanti dia akan membentuk ikatan baru ini ke sini, ya. Nah, yang hijau-hijau nanti keluar jadi H2O. Jadi polimernya adalah NH strip dari sini ya. Nih, terus ke samping sini CH, kemudian R ke sini nih CO. Nah, CO langsung masuk ke sini. Loncat ke NH di sini. Jadi NH
CH lagi, R lagi ke bawah, ini CO lagi. Dan seterusnya, gitu ya. Ini N ditambah H2O. Gitu ya. Dah, berarti kalau kita lihat dari jawaban, yang benar yang mana? Yo, yang benar adalah yang benar. Katanya A benar ya. Ini salah nih, di sini salah. Ini juga di sini salah. Ya enggak? Ini di sini NN nih. Ini NN nih. NN salah nih. Harusnya NCO. Ya, di sini salahnya di ini di sini nih. Ini salah di sini. Jadi yang benar tuh ini. Ya kan? Cuman dibalik aja CO di kanan jadi di kiri di bawah. Ya enggak? NH di sini jadi di kanan. Ya, di kiri jadi kanan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A yang benar. Oke? Mudah ya? Perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut nomor 7 ya. Nama senyawa yang merupakan isomer fungsi dari senyawa tersebut adalah apa? Isomer fungsi. Nah, ingat nggak kemarin isomer fungsi itu isomer yang punya rumus molekul sama, tapi dia gugusnya berbeda. Apa tuh pasangannya? Alkohol. Ya enggak? Alkohol itu gugusnya OH. Namanya ol. Ya kan? Dengan ether. Ether itu gugusnya O di tengah-tengah. Ya kan? Namanya apa? Oksi alkoksi, ya, oksi anal. Nah, gitu. Itu yang pertama. Pasangan pertama. Pasangan yang kedua adalah aldehid, ya. Aldehid itu C rangkap OH, ya kan? Namanya akhirannya alkanal, ya. Sama keton. Keton berarti CO. Nah, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirannya on, ya, alkanon, pentanon, butanon, ya. Sama yang ketiga itu adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat itu gugusnya COOH, ya. Nah, namanya apa? Asam OH, ya. Dengan apa? Dengan satu lagi ester. Ester itu COO di tengah-tengah. Nah, gitu. Namanya apa? Alkil OH, alkil alkanoat, pentil butanoat misalkan, gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini adalah COO di tengah-tengah nih. Nah, masuk ke ester kan yang tadi ini gugus ester. Yang ditanya adalah isomer fungsinya apa? Nah, isomer fungsi ester adalah asam karboksilat, ya enggak? Asam karboksilat. Asam karboksilat itu gugusnya yang akhirnya OAT, asam OAT ya. Asam titik-titik OAT. Nah, gitu. Nah, ada asam OAT itu antara dua ini kan, ini dengan ini. Nah, bedanya di mana? Bedanya di jumlah C. Nah, kalau kita lihat nih, butanoat, buta tuh C-nya ada 4. Metil butanoat, metil tuh 1, ya kan? Buta 4, total 5. Nah, berbeda 5 kan? Berbeda 1 C kan? C5 sama C4. Nah, sedangkan kalau isomer itu kan C-nya harus sama. C sama dan dia harus pasangan. Nah, ini C-nya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti kamu cari yang C-nya ada 4 di sini. Ya, jadi yang benar adalah yang C, bukan yang D. Oke? Jadi definisi isomer itu yang pertama dia harus berpasangan, yang kedua rumus molekulnya sama, atau C-nya harus sama, ya, rumus molekulnya harus sama, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat tentang senyawa 2-butanol. Nah, 2-butanol kita gambar dulu ya, 2-butanol. Buta C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gitu ya. Ada all di nomor 2. Berarti 1, 2 ada all. All itu OH ya. Itu. CH3, CH, CH2. Nah, ini tinggal kamu kurangnya berapa ya. Hanya kalau tangannya 1 berarti kurang 3. Tangannya ada 3 kurang hanya kurang 1. Tangannya ada 2 hanya kurang 2. Tangannya ada 1 hanya tambahin 3. Gitu ya. Karena tangan C itu
dia harus ada 4, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu ya. Nah, kita cek nomor 1 tergolong alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu yang kemarin kita udah bahas ya. Kalau primer tuh dia di ujung kan, ya ini primer nih, dia cuma ngikat 1 C, ini primer. Kalau sekunder kita udah bahas kemarin, kalau sekunder itu di tengah-tengah, ya dia harus ngikat 2 C. Nah, ini sekunder ya. Kalau tersier itu dia di tengah-tengah dan ada cabang di posisi OH. Jadi C yang ikat OH ikat 3. Nah, C yang ikat OH ikat 3. 1, 2, 3. Nah, ini tersier. Nah, karena di sini dia ngikatnya 1, 2, ikat 2 dan tengah-tengah, berarti sekunder benar ya. Memiliki rumus molekul C4H8O. Nah, kita cek. Nah, ini ya, ini alkohol eter. Ini rumusnya CnH2n plus 2O. Aldeketon CnH2n aja ya. O. Kalau asam karboksilat CnH2n, O-nya ada 2. Nah, bener nggak ini CnH2n plus 2O? Kita cek 4. N-nya 4 berarti ya. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, ini 8 kan sama ya. Nah, harusnya bener adalah C4 10 karena 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Oh, harusnya ini. Jadi, jawaban yang kurang tepat B ya. Nah, tapi kita cek yang ini. Nah, alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Bener ya kemarin ya. Nah, oke, kita cek kalau primer kemarin jadi apa? Kita cek oksidasi oksidasi alkohol. Kita review dikit. Primer jadi alkohol primer jadi aldehid. Ya. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Ya enggak? Kalau sekunder dioksidasi jadi apa? Keton. Ya, jadi jawabannya benar nih, keton. Kalau tersier nggak bisa dioksidasi. Ya, jadi ini jadi keton benar. Beda sama berfungsi dengan dietil ether. Dietil tuh C-nya ada 2. 2 dikali 2 ya, 4 jadinya. Karena dia ngomongnya di etil. Etilnya 2 kali, jadi C. Sesuai ya. Dia alkohol dengan ether kan, oksiana ya. Nah, di sini C-nya ada 4 juga sama C ada 4 juga ya. Butanol C4. Oke. Beda optis aktif. Nah, isop optis aktif kemarin kan dia punya C yang mengikat keempat tangannya berbeda. Jadi misalkan ini mengikat A, di sini mengikat B, mengikat C, di sini mengikat OH misalkan. Nah, sesuai kan? Nah, ini kalau kita jabarkan, ini mengikat OH, yang bawah mengikat OH, yang kanan mengikat C2H5, yang kiri mengikat CH3, yang atas. Ini ada CH nih. Nah, mengikat H di sini. Boleh juga H-nya kita jabarin ke atas. H gitu boleh. Ya. Oke. Gampang ya, jadi ini benar. Ya, jadi semuanya benar kecuali yang B. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikut ini. Jika dioksidasi menghasilkan gugus fungsi keton. Nah, gampang ya. Berarti ingat nggak, gugus fungsi keton tadi dari alkohol apa? Dari alkohol. Dari alkohol apa? Yang menghasilkan gugus fungsi keton sekunder. Nah, kemarin udah jelasin kan? Kalau misalnya primer, dia nomor 1 ya, nih nomor 1 nih. Nah, ini nomor 1, nomor 1. Jadi pasti nomor 1 tuh primer. Yang nggak ada nomornya pasti primer. Kenapa? Karena dia letaknya di ujung. Nah, terus kalau di sini nih ada butol di posisi nomor 2, ada metil juga. Nah, ini tersier. Nah, ini juga sama kan tersier. Nah, coba kita cek ya. Kenapa dia tersier? Nah, C-nya ada 4 kan butanol. Nomor 2 ada OH. Dan nomor 2 ya. Nomor 2 ada metil. CH3. Nah, tersier kan? C yang ikat OH ikat 1, 2, 3. Nah, tapi kalau nomor 3 pas sekunder nih. Ya, karena dia adanya di nomor 3. Di sini pentanol, penta C5. Pas C yang ikat OH ikat 2. Jadi jawabannya C. Dari alkohol sekunder. Gampang ya? Oke, kita lanjut.
Senyawa karbon dengan rumus C5H12O memiliki sifat sebagai berikut. Tidak bereaksi dengan sodium, dapat bereaksi dengan HI, maka dapat gugus fungsi dari senyawa tersebut adalah, nah ini kemarin udah dibahas ya. Kalau C5H12 kan ini kan CnH2n plus 2O. Berarti antara alkohol ya, antara alkohol atau eter ya. Nah, kemarin dibahas kalau yang tidak bereaksi dengan sodium tuh natrium ya adalah si eter ya enggak. Dan dapat bereaksi dengan aldehid itu eter juga ya kan kemarin ya. Jadi yang eter yang mana? Nah, yang ini eter. Kan kalau OH tadi alkohol. Kalau CO tuh sama kayak C rangkap O. Nah, ini keton berarti ya. Kalau CHO tuh sama kayak C rangkap OH. Ini berarti aldehid. Kalau COO berarti ini COO gini. Berarti ester. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Gampang ya? Oke. Perhatikan senyawa-senyawa karbon berikut. Di sini ada senyawa karbon 1, 2, 3, 4. Yang ditanya adalah senyawa yang memiliki isomer optis. Optis ya. Optis itu berarti yang C atom karbon yang mengikat 4 tangan yang berbeda. Ya, di sini A, B, C, D gitu ya. Nah, beda-beda semuanya. Nah, kita cek ya. Di sini ada karbon ya, setiap ujung gini ada karbon. Nah, ini punya nih. Enggak deh. Kenapa enggak? Karena di sini H ya, satu H ya. Nah, kiri kanannya sama nih. Nah, ini yang salah di sini. Saya kasih warna merah ya. Ini sama. Ya, jadi dia nggak punya isomer optis aktif. Ya. Nah, kalau ini punya nih. Kenapa? Nah, di sini ikat C1, ini C2, yang satu lagi ikat H, yang satu lagi ikat O. Jadi semuanya beda. Ya enggak? Ini C2, eh C2, ya enggak? Ini C, ini H, ini O. Nah, beda-beda semua. Berarti dia punya isomer aktif. Aktif. Kalau 2 benar, 4 juga benar. Di mana nomor 4? Kita cek. Nomor 4 di sini. Nah, di sini nih. Ini ke C, yang satu. Ini kurang satu kan? Tangannya 1, 2, 3. Berarti kurang H, ya kan? Nah, di sini CO. Nah, kita lihat semuanya beda nih. Ya. Ikat NH, ikat C, ikat H, ikat CO di sini. Oke, jadi 24. 3 salah di mana? 3 salahnya di sini. Nah, ini lengkap nggak bisa, nggak mungkin. Di sini juga nggak mungkin karena C-nya sama nih. Ya nggak? Ada sama di sini. Nah, ini nggak boleh nih. Nah, gitu ya. Jadi ini salah. Jadi jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 4, sorry. 2 dan 4. 2 dan 4 berarti jawabannya D. Ya, jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, dalam pelarutan padatan natrium sulfat tuh berarti kan Na plus ketemu SO4 2 min gitu kan ya. Nah, spesi apa saja yang berada dalam larutan. Nah, jadi ini garamnya awalnya ini ada Na plus sama SO4 2 min di larutan ya. Nah, kita lihat Na plus itu dari NaOH kan. NaOH itu basa kuat. Ya enggak? Nah, sedangkan SO4 sama dari H2SO4 kan. Ya, asam kuat. Tadi udah dijelasin tuh di nomor berapa ya sebelumnya ya. Nah, jadi dua-duanya kuat. Nah, ingat nggak? Kalau kemarin udah dijelaskan, yang mengalami hidrolisis adalah garam dari yang lemah. Nah, kata kuncinya nih, lemah. Nah, karena di sini dua-duanya kuat, ada nggak berarti yang mengalami hidrolisis? Jawabannya nggak ada. Jadi di sini nggak ada yang terhidrolisis ya. Kata kuncinya berarti tidak ada yang terhidrolisis karena Na plus eh, sama SO42 min itu dua-duanya berasal dari basa kuat sama sambung ya. Jadi di sini tetap jawabannya Na plus ya. Hanya ada Na plus dalam larutan sama SO42 min. Nah, jadi jawaban 1 dan
3 karena dia tidak mengalami hidrolisis ya, berarti ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, soal nomor 13 ini, kalau kita lihat ya, ada 3 gugus nih ya. Ini semuanya gugus COOH. Yang membedakan itu ada di sini. Nih ke CH3 aja, di sini ke CH3Cl, ini ada CH3-nya ini, CH2. Yang di sini ke CH2OH. Ini kebalik nih, keputer ya. Jadi ini sebenarnya kalau di flip sama kayak gini. Nah, ingat gak kemarin ada gugus penarik elektron ya. Kalau gugus menarik elektron gugus COOH itu berarti dia lebih bersifat asam. Ya nggak? Apa tuh? F, Cl, Br, I baru OH ya. Nah, makin ke F itu sifatnya makin asam gitu ya. Ada gugus lagi sebagai pendorong elektron. Pendorong elektron. Maka kalau ada gugus pendorong elektron sifatnya jadi basa. Ya. Siapa tuh? CH3. Nah, maka ini sifatnya jadi basa. Nah, berarti kalau kita lihat nih, ada OH, ada Cl, ada nggak ada apa-apa nih, ada CH3 doang. Jadi kalau ditanya siapa yang paling asam, berarti kan Cl. Karena Cl tuh ada di gugus asam paling kuat kan. Habis itu OH, habis itu yang CH3. Nah, CH3 terakhir nih sifat keasamannya. Jadi kalau diurutin, sifat asam terkuat yaitu si B, habis B itu C, habis C baru A. Ya, BC. Jadi kalau tanya senyawa A lebih asam dibandingkan senyawa B, sama ya. Senyawa B lebih asam dibandingkan senyawa C, betul. Senyawa A lebih asam dibandingkan senyawa C, salah. Senyawa B memiliki keasaman paling tinggi, betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu C. Oke? Tuh ya. Oke. Nomor 14. Nah, sebenarnya 1 liter NiNO3 dua kali dielektrolisis selama 48-250 detik ya dengan arus 1 ampere menggunakan elektroda grafit. Berarti kalau kita lihat reaksinya gini dong. NiNO3 dua kali. Nah, ini kalau dijabarin jadi apa? Jadi Ni2 plus ya ditambah NO3 min. 2 NO3 min ya. Oke, katodanya apa? Katodanya itu berarti Ni2 plus ditambah 2 elektron jadi Ni, ya kan? Karena Ni bukan golongan 1, 2. Sedangkan di anoda, NO3 tuh dia pakainya elektroda grafit kan? Grafit itu kan elektrodanya inert ya. Oke. Nah, kalau inert berarti yang NO3 nih dioksidasi. Apa tuh reaksinya? 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Gitu kan ya? Nah, kita cek deh satu-satu. Ini enakan yang paling ini aja dulu, yang paling gampang tuh soal teori ya. Nah, nomor 4 nih, ada 4 elektron yang terlibat pada elektrolisis tersebut. Nah, di sini kan ada 2 sama 4. Nah, KPK-nya berapa? Oh, KPK-nya 4, 2 sama 4. Berarti jawabannya 4 elektron benar ya. Dari mana? Dari KPK 2 sama 4. Oke? Terus yang berarti 4 benar. Nah, kalau 4 benar, kita cek nomor 2. Kalau nomor 2 salah, ya, ini liter ya. Kalau nomor 2 salah, berarti jawabannya 4 aja udah ketahuan, nggak usah cek yang lain. Kita cek ya, nomor 2. Nah, nomor 2 itu volume gas O2 yang dihasilkan 0,34 liter pada keadaan STP. Oke. Nah, infonya di soal kan ada detik sama ampere. Nah, dari detik sama ampere ini, kita bisa nyari mau elektron nih. Ingat nggak kemarin, mau elektron kalau ada detik sama ampere? IT dibagi 96, 500 ya kan, kemarin udah jelasin ya. I-nya itu arusnya 1 ampere. Ini 48250 ya tadi ya. Dibagi 96, 500. Ini coret 2 ya. Berarti arusnya setengah mol. Arusnya lagi. Mol elektronnya setengah mol. Kalau ini setengah, kita kita tarik ke sini, berarti mol O2-nya berapa? Pakai perbandingan koefisien 1:4. Ya enggak? Berarti 1/4 dikali 0,5. 0,5 itu setengah ya.
tulis aja deh 0,5. Setengah kali 4 berarti 1/8 ya, 0,125 ya. Mol. Nah, volume STP-nya, apa rumusnya? N kali 22,4 nih. Volume O2, berarti 0,125 dikali 22,4. 0,125 1/8. Nah, berarti 22,4 dibagi 8. Berapakah itu? 2,8 gitu jawabannya. 2,8 liter. Nah, salah kan jawaban nomor 2. Kalau ini salah, ya udah jawabannya 4 saja. Gampang kan? Jadi nggak usah cek yang lain. Tapi kalau mau cek yang lain, kita cari nggak lupa sekali belajar ya. Dari masak nih. Masak mana rumusnya? AR dikali valensi kali IT dibagi 96.500. Ya kan? AR-nya Ni logam Ni 59. Dibagi valensi itu muatan dari Ni itu 2 plus ya. 2 harusnya 1. Nah, waktunya 48,250. Ya, nah ini coret 2 ya. Berarti jadi 59 dibagi 4 ya. Nah, 14,75. Salah ya. Jadi ini juga salah. Nah, jumlah mol ion H plus nih. Ion H plus yang dihasilkan di anoda 0,06. Nah, gampang ini. Nah, H plus ada di sini kan ya. Ini saya tarik ke sini ya. Nah, saya tarik ke sini. Nah, berarti mol H plusnya berapa? Kita tinggal pakai perbandingan elektronnya 4. Koefisiennya ininya 4. Oh, sama dong berarti ya. 4/4 dikali 0,5. Jadi jawabannya 0,5 mol. Oke. Jadi ini saya ambil dari soal 2021 ya, asli ya. Jadi gitu cara ngeceknya ya. Nah, kalau di soal 2000 apa simak KKI kemarin nyari volume ada massa logam ya. Tadi udah jelasin di nomor 4 ya sebelumnya ya, caranya gitu. Jadi perdalam lagi soal elektrolisis. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Last question. Oke. Nah, yang merupakan senyawa aromatis adalah, nah kemarin kita udah belajar ya senyawa aromatis itu ciri-cirinya apa? Ada tertutup ya, siklis, muter ya. Nah, ini muter semuanya. Yang kedua ada rangkap selang-seling, ya nggak? Rangkap selang-seling. Nah, kalau lihat nomor ini salahnya di sini ya. Ini salah nih. Nah, ada rangkap selang-seling kan, rangkap tunggal tunggal tunggal. Nah, salah nih. Ini juga salah nih. Kenapa? Rangkap tunggal tunggal. Nah, nah ini benar nih. Rangkap tunggal, rangkap tunggal. Benar. 3 benar, 1 benar. Kok 1 kan di sini rangkap tunggal tunggal. Iya. Nah, di sini ada elektron bebas nih. Nah, elektron bebas ini turut ikut jadi apa namanya elektron yang bergerak dalam lingkaran ini. Kenapa? Kalau ini ke sini, ya maka elektronnya jadi ke sini. Ya, ini jadi ke sini. Nah, jadi muter terus nih semuanya nih. Ini ke sini, ntar ini ke sini lagi terus muter ya. Jadi ini bisa jadi aromatis ya senyawanya. Oke, gara-gara ada elektron di sini walaupun dia di sini tunggal-tunggal ya. Nah, tapi kan di sini nih kasusnya nggak ada elektron, jadi nggak ada bantuan untuk menggerakkan elektron yang dari sini gitu ya. Jadi 1 dan 3 jawabannya B. Oke, oke, makasih semuanya, tetap belajar semangat ya. Di review lagi sebelum-sebelumnya ya. Saya dengar soal dari semua kakak itu mirip-mirip sama soal di kelas kita ya. Terutama untuk kalau kamu nanti belajar sendiri, ada order reaksi itu keluar, yang nyari order. Ntar kita bahas lagi ya. Terus kemudian eh, KC ya, keseimbangan, kemudian elektrolisis masuk ya. Ya, seperti itu. Ntar kita jelasin lagi. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.